Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Bustami SPDMM yang tidak sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ibu Mulyana Faisal SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Ansar SPD MPD yang tidak sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati seluruh dosen pemantau yang sempat hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati teman-teman dan tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang pada saat ini. Pada kesempatan hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amanda Anwar. Saya dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengalaman singkat saya selama berada di FKIP. Jadi, bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga membangun fondasi bagi masa depan seseorang. Setiap kata yang kita tunjukkan bisa membentuk karakter siswa. Kemudian pada semester 4, saya praktek micro teaching. Inilah fase di mana saya belajar bahwa mengajar adalah seni mengelola waktu dan mental. Kemudian pada semester 5 saya PPL di SMK Negeri 1 Mamuju. Terjun ke sekolah, mitra membuka mata saya bahwa setiap anak memiliki bahasa yang berbeda. Dan pada semester 6 saya PPL di SD Loso di bagian Tarailu. Inilah ujian sesungguhnya saya bahwa belajar memegang kendali penuh atas kelas dan merancang pembelajaran yang inovatif di dalam kelas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan PPT saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Gagasan Teks Eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Games Turnamen pada siswa kelas 8 MTS Al-Haria Ma'arif Simboro Mamuju. Yang melatar belakangi yaitu menurut Daryanto mengatakan bahwa pemahaman kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Dan alasan saya memilih judul ini yaitu agar memberi pemahaman kepada siswa tentang suatu informasi detail berdasarkan pendapat mayoritas dan tata faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lainnya. Terus rumus masalahnya yaitu berdasarkan urutan latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana meningkatkan kemampuan memahami gagasan teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Games Turnamen. Tujuan penelitian saya yaitu dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami gagasan teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Games Turnamen atau TGT.
Teori utama saya yaitu teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu fenomena alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Terus teori pendukung saya yaitu penelitian yang relevan. Dengan penelitian ini adalah tujuan penelitian terhadap hasil pemahaman siswa kelas 8 yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk teks karangan berupa teks eksplanasi. Dan hipotesis penelitiannya yaitu meningkatkan kemampuan memahami gagasan teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Games Turnamen atau TGT. Dan kerangka pikir saya yaitu proses mengajar teks eksplanasi adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk menggunakan waktu yang lebih efektif. Kemudian siswa dikondisikan dalam bentuk kelompok belajar. Bagian kerangka pikir, judul penelitian saya yaitu meningkatkan kemampuan memahami teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan menggunakan model penelitian tindakan kelas atau PTK. Next, ini lokasi penelitian saya yaitu berada di MTS Al-Haria, Kecamatan Ma'arif, Simborong, Mamuju. Jenis dan prosedur penelitian saya yaitu PTK atau PTK adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Dalam perencanaan penelitian ini dilakukan sebanyak 3 siklus, yaitu siklus 1, 2, dan 3. Definisi operasional variabel penelitiannya yaitu pada penelitian ini peneliti akan memberikan batasan atau definisi terhadap variabel penelitian yang akan diteliti. Populasinya yaitu siswa kelas 8 MTS Al-Haria Ma'arif Simborong Mamuju yang berjumlah sekitar 20 orang siswa, dan teknik pengumpulan datanya yaitu data merupakan cara mencari data atau informasi yang dapat dipakai untuk mengungkapkan masalah dalam penelitian itu. Teknik analisis datanya yaitu data adalah data yang telah diperoleh dari analisis yang menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Pada siklus pertama, kategori sangat baik, siswa 0 dan persentasenya yaitu 0%. Kategori baik ada 6 siswa dalam persentasi 30%. Kategori kurang ada 10 siswa dengan persentasi 50%. Dan kategori sangat kurang ada 4 siswa dalam persentasi 20%. Dalam deskriptif kuantitatif belajar siswa dalam siklus 1 yaitu kategori tuntas ada 6 siswa, persentasi 30%, dan kategori tidak tuntas ada 14 siswa dalam persentasi 17%. Dalam jumlah siswa 20. Dan pada siklus 2 ada frekuensi dan persentase nilai siswa. Kategori sangat baik ada 3 siswa dalam persentase 15%, dan kategori baik ada 8 siswa dalam persentase 40%, dan kategori kurang ada 9 siswa dalam persentase 45%. Yang pertama, sebelum saya tanya, saya
kita masukkan dulu pada simpulannya. Ya. Di sini ada yang mengatakan bahwa penelitian menggunakan kelas dalam penggunaan dan pembelajaran fotografi dan seterusnya itu meningkat dalam memperhatikan hasil observasi. Ini hasil observasi yang harus diikat berbicara persoalan riset atau penelitian itu kan harus dikenal. Jadi harus dicatat dengan memperhatikan hasil observasi yang ada yang langsung. Itu masalahnya. Dan pertanyaannya adalah, ini kan ada skor dan pokok penelitian. Ini kan kita insya Allah calon guru masa depan profesional. Selama kakak menjalani penelitian tersebut, kan peningkatannya itu sangat kurang ya kak. Bagaimana cara kakak agar peningkatannya itu semakin meningkat selama penelitian? Itu saja. Itu bagaimana cara saya mengetahui bahwa di dalam kelas itu bisa meningkat gitu. Makanya kita cantumkan itu ada tiga siklus pertama, kedua, dan ketiga. Jika siklus pertama belum meningkat, terima kasih kami ucapkan kepada ada keluar usianya itu usianya sangat tinggi. Apa saja harus ya, itu sekalian informasi. Kemudian ketika mau melakukan pendaftaran, silakan saja bapak yang ada di brosur itu nanti langsung muncul dalam bacakan kalau misalkan ada hal yang jadi silakan di scan kemudian muncul menyebabkan hadir di usia dan usia profesional. Dan bapak pada negara Indonesia